selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GBJ Marga Yosua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan Minggu pagi hari ini, 29 Agustus 2021, kita mengucap syukur buat kasih kemurahan dan anugerah Tuhan atas kehidupan dan pemeliharaan kita sampai hari ini. Dan pada pagi hari ini kita rindu, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam persekutuan ibadah secara online. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan sebagai dasar perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan yang ke-23. Dan sebelum kita bersama-sama merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sembah, yang kami kenal, kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, buat pemeliharaan dan kasih setia Tuhan atas kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu, kami rindu untuk merenungkan akan sabda kebenaran-Mu Tuhan. Kiranya Engkau boleh mengurapi setiap kami, Engkau menutup rumus kami dengan kuasa darah Yesus. Jadikan hati dan pikiran kami menjadi tanah yang subur, yang siap Engkau taburi dengan benih kebenaran firman Tuhan. Dan mampukan kami untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, nyatakan isi hati-Mu atas kami siap menyambut berkat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kolose 1 ayat 15 sampai dengan yang ke-23. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan untuk kita semua. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pagi ini kita akan membahas tentang kitab Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan 23, yang dalam kitab Alkitab kita, Lembaga Alkitab Indonesia, memberikan judul tentang keutamaan Kristus. Kata keutamaan mengandung arti dalam bahasa Indonesia, terjemahan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu keunggulan, keistimewaan, atau hal yang penting. Dan dalam versi bahasa Inggris, yaitu supremacy of grace, atau kekuasaan yang tertinggi atau yang teratas. Yang mendasari dari penulisan
kitab Kolose pasal 1 ayat 15-23 yang Paulus menuliskannya untuk jemaat di Kolose. Pada waktu itu Rasul Paulus mendengar berita tentang jemaat Kolose melalui rekan sepelayanannya, yaitu Epafras, yang datang mengunjunginya di penjara. Kondisi jemaat Kolose pada waktu itu harus menghadapi serangan dari ajaran dan filsafat yang berasal dari Yunani dan Yahudi. Salah satunya adalah dari ajaran Gnostisisme. Salah satu pokok dari ajaran ini adalah mereka memandang Tuhan yang hanya sebagai sebuah ide yang mutlak, di mana ciptaan sebagai materi yang rusak. Jadi dunia ini merupakan ide yang mutlak dan materi yang rusak ini tidak bisa disatukan satu sama lain. Hubungan antara manusia keduanya terputus. Ciptaan mampu menyapai Tuhan hanya melalui pengetahuan atau gnosis. Jadi gnostisisme sangat sulit untuk menerima bahwa Tuhan yang mutlak itu ada di dalam dunia materi yang rusak. Itu sebabnya mereka sangat menentang nasib Kristus, Allah menjadi manusia. Bagi mereka, Yesus hanyalah tokoh terakhir dari pengantara manusia dengan Tuhan di sepanjang sejarah manusia. Selain gnostisisme, jemaat Kolose juga diperhadapkan dengan situasi ajaran-ajaran yang turun-temurun tentang makanan, minuman, tentang hari raya, yang mana keduanya perlu ditambahkan untuk mencapai keselamatan. Di tengah urgensi inilah Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Kolose agar mereka tidak terjerat masuk di dalam pengaruh ajaran-ajaran yang menyimpang yang muncul di sana. Apakah yang menjadi pertanyaan kita, apakah firman Tuhan ini masih relevan dengan situasi sekarang? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan 100% relevan. Ya, sampai hari ini. Karena firman Tuhan di sepanjang sejarah kehidupan dan peradaban umat manusia, firman Tuhan akan selalu relevan untuk menjawab setiap persoalan, tantangan, bahkan pergumulan setiap orang percaya. Untuk itu, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang dua hal. Yang pertama itu tentang keutamaan Kristus, dan yang kedua, bagaimana implementasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk itu kita akan sama-sama mengupasnya dari ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Ayat yang ke-15 berkata bahwa Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Gambar Allah yang tidak kelihatan, tidak seorang pun dapat melihat Allah secara langsung, kecuali Tuhan sendiri yang berkenan mengizinkan dirinya untuk dilihat. Jika tidak demikian, maka manusia yang melihat Tuhan secara langsung, pastilah ia akan mati. Dalam perjanjian lama, ada sebuah kisah atau kondisi di mana ada seorang tokoh yang diperkenankan Tuhan untuk melihat sebagian dari dirinya Tuhan, yaitu Musa. Di Keluaran 33 ayat 21 sampai 33 ayat 21 sampai 23 dikatakan, "Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Bagi John Calvin, istilah tidak kelihatan di sini bukan hanya dipahami berkaitan dengan secara mata jasmani, tetapi juga berkaitan dengan perhatian kita. Itulah sebabnya Tuhan dinyatakan di dalam diri Yesus sebagai gambar atau ikon Allah, yang artinya Dia adalah representasi
dan manifestasi dari Allah yang benar-benar sempurna. Bila ingin melihat Allah seperti apakah Allah itu, maka kita harus melihat pada diri Yesus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak Allah yang tunggal yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Bisa kita pelajari di Yohanes 1 ayat 18. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Kata sulung di sini sama sekali tidak berbicara mengenai waktu atau timeline yang bersifat urutan dari siapa yang dulu dilahirkan daripada yang lain. Jika demikian, konsekuensinya Yesus akan dianggap sebagai bagian dari ciptaan. Kata ini tidak bicara pengertian seperti itu. Kata sulung di sini berbicara tentang supremasi atau keutamaan Yesus Kristus dari seluruh ciptaan. Dan di ayat yang ke-16, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Pada ayat ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dikemukakan alasan supremasi Yesus atas segala ciptaan. Di dalam Dia, artinya Yesus adalah pencipta dan seluruh rencana Allah Bapa di dalam kekekalan dikerjakan Yesus di dunia sampai selesai. Juga Yesus adalah batu penjuru di mana seluruh ciptaan dibangun dengan pedoman dari batu penjuru. Melalui Dia, artinya bicara kontinuitas dari pemeliharaan Yesus atas seluruh ciptaan. Pencipta tidak pernah meninggalkan ciptaannya untuk Dia. Artinya seluruh ciptaan semata-mata adalah bagi kemuliaannya saja. Ini seperti seorang pemahat seni yang membuat suatu karya yang begitu detail, begitu agung, sehingga karya tersebut membuat orang yang melihat terkagum, terpesona, dan memuji sang pemahat tersebut karena sedemikian indah karya yang dihasilkan, sedemikian agung karya yang dihasilkan. Kemudian ke ayat yang ke-17, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ayat ini berbicara bagaimana Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu ada dan diciptakan. Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal, Dia dan yang akhir. Dia adalah pencipta yang terutama dari segala ciptaan. Dia tidak hanya mencipta, tetapi juga memelihara seluruh ciptaannya. Ayat 18 dikatakan, Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat atau gereja. Paulus berkata bahwa Yesus adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Artinya, seluruh anggota tubuh atau gereja dalam hal ini bekerja sama bukan hanya karena sekedar dari sisi organisasi, tapi oleh karena tunduk kepada otoritas kepala yang mengaturnya. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah gereja berpusat kepada Kristus sebagai kepala gereja, atau kita justru malah sibuk memikirkan hal-hal yang lahiriah yang menyebabkan kita kehilangan tujuan dan fokus pada Kristus itu sendiri? Apakah gereja tidak boleh memikirkan dan memperlengkapi segala sesuatunya untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus? Misalnya dengan membangun fasilitas gedung yang memadai, peralatan sound system yang canggih, teknologi informatika yang handal untuk mendukung pelayanan yang bisa menjangkau, bisa melalui YouTube streaming, bisa melalui online, dan sebagainya. Tentu saja boleh, saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Tetapi dari itu semua tentulah Kristus harus tetap menjadi fokus dan yang menjadi yang utama. Ia yang sulung yang pertama bangkit. Lazarus pernah mati lalu dibangkitkan, tapi kemudian ia mati kembali. Tidak demikian dengan Yesus. Dia mati lalu bangkit pada hari yang ketiga dan hidup untuk selama-lamanya. Ketika dia dikatakan yang sulung yang pertama bangkit, artinya kebangkitan Yesus merupakan jaminan bahwa umat tebusannya akan dibangkitkan juga pada waktu kedatangannya kali yang kedua. Selanjutnya ayat yang ke-19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Yesus sang pencipta, kepala jemaat, lebih utama dari segala sesuatu. Seluruh kepenuhan Allah, kuasa dan keilahiannya ada di dalam Yesus. Hal ini terlihat dari sikap, perkataan, dan perbuatannya ketika ada di dalam dunia ini. Dia dan Bapa adalah satu adanya. Dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30. Dia adalah manifestasi dari Allah yang sempurna. Melihat Dia berarti melihat Allah. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-19. Dia di dalam Bapa dan Bapa di dalam Dia. Ini dari Yohanes 14 ayat 10. Hal ini pada saat Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, yaitu Thomas dan Filipus, bahwa Yesus adalah Tuhan Allah yang hidup. Ayat yang 20 dikatakan, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ini adalah pekerjaan Yesus sebagai figur sentral dalam keselamatan. Dalam Kejadian 3 ayat 17 dicatat bagaimana fakta dosa tidak hanya mengakibatkan rusaknya relasi antara manusia dengan Allah, tetapi juga antara manusia dengan sesama, antar manusia dan manusia dengan alam ciptaan. Ini dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 17 kita bisa melihatnya. Yesuslah satu-satunya jalan yang mampu memperdamaikan atau merekonsiliasi relasi-relasi yang rusak itu, sehingga relasi atau hubungan tersebut kembali dipulihkan. Dia memperdamaikannya melalui pengorbanannya di kayu salib yang menebus dosa manusia. Kematiannya bersifat menggantikan atau mensubstitusi atas dosa manusia, sehingga manusia diselamatkan. Ayat yang ke-21, juga kami yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ayat ini berbicara bagaimana Paulus mengakui kondisi jemaat Kolose dahulu sebelum mereka menerima Injil dan percaya kepada Kristus adalah jemaat yang hidup jauh dari Allah dan memusuhi Allah. Hal ini termanifestasi jelas dari perbuatan mereka yang jahat. Ayat yang ke-22 mengatakan, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kondisi jemaat yang dahulu jauh dari Allah dan menjadi musuh Allah sekarang telah diperdamaikan melalui kematian Kristus. Efek dari pendamaian Kristus menjadi status manusia yang dahulu adalah orang-orang berdosa, kini menjadi orang-orang kudus. Artinya apa? Mereka kini telah dipisahkan dari yang tidak kudus dan dikhususkan bagi Allah. Mereka kini menjadi milik kepunyaan Allah. Ayat yang ke-23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit.
dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Ayat ini merupakan peringatan yang diberikan Paulus kepada kita, kepada jemaat, untuk kita tetap teguh pada pemberitaan Injil di tengah pergumulan dan tantangan adanya pengajaran yang tidak sehat yang muncul. Paulus berpesan agar mereka tidak digoncangkan dan digeser dari pengharapan Injil yang sudah mereka dengar. Mereka harus bertekun di dalam memperjuangkan Injil. Paulus percaya bahwa Tuhan tetap akan memimpin di dalam menjalankannya. Dari pembacaan dan perenungan kita, dari bahasan kita, kalau kita rangkum dan kita simpulkan bahwa kita mempelajari ada dua hal yang utama. Yang pertama tentang keutamaan Kristus, yang itu bisa kita pelajari dari ayat yang ke-15 sampai yang ke-20. Yang pertama berbicara bahwa keutamaan Kristus yang pertama adalah Kristus adalah gambar Allah yang dinyatakan dalam pribadi Yesus. Yang kedua, Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ketiga, Dialah penguasa segala kuasa, baik yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Di dalam Dia bersumber segala kuasa. Yang kelima, Kristus menjadi kepala tubuh, yaitu jemaat. Yang keenam, Kristus menjadi juru damai atau juru selamat melalui korban penebusan oleh darah salib Kristus. Ini yang berbicara tentang keutamaan Kristus. Dan yang kedua, pada bagian ayat yang ke-21 sampai 23, ini hal yang harus kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada 6 hal yang kita dapat ambil, yang kita pelajari dari pembacaan atau pembelajaran kita dalam ayat 21 sampai 23. Yang pertama yaitu menempatkan Kristus sebagai yang utama. Bapak Ibu, ada pertanyaan yang mendasar pada saat kita bertanya. Mungkin jawaban masing-masing orang akan berbeda. Pada saat orang itu ditanya, apa yang utama, yang paling penting, yang utama dalam hidup, dalam kehidupan seseorang, saat ditanyakan seperti itu, mungkin masing-masing orang akan menjawab, yang pertama mungkin orang tua, kedua istri atau suami, ketiga anak-anak, keempat mungkin saudara atau keluarga, kelima tetangga, teman, dan sebagainya. Pasti masing-masing orang akan mempunyai jawaban yang berbeda atas siapa yang akan menjadi prioritas dalam kehidupannya. Demikian juga di dalam kita melihat Kristus sebagai sesuatu yang utama. Di dalam kehidupan kita begereja pun juga sama. Apakah Kristus dalam hal ini menjadi yang utama di dalam kehidupan kita? Apakah Kristus hanya yang pertama, yang utama hanya di gereja, kemudian setelah kita pulang dari gereja, Kristus bukan menjadi yang utama dalam keluarga, di dalam pekerjaan, atau mungkin kita yang sekolah, dalam sekolah, yang membangun usaha atau bisnis dalam usaha mereka. Kristus menjadi nomor kesekian di dalam prioritas kehidupan, atau menjadi sesuatu yang bukan utama. Kristus ya utama kalau Kristus ada di gereja. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan pada kita semua bahwa seharusnya Kristus menjadi utama dalam setiap kehidupan kita, dalam keluarga, di dalam kita bergereja, dalam kita sekolah, dalam aktivitas bisnis dan sebagainya. Mari kita menempatkan Kristus menjadi yang utama. Kemudian yang kedua, rekonsiliasi hubungan, terutama saat terjadi hubungan yang tidak harmonis. Seperti halnya pada firman Tuhan yang ada di ayat yang ke-22 yang tadi katakan bahwa sekarang kita diperdamaikan oleh darah Kristus.
bahwa Kristus telah mendamaikan melalui korban penebusan darah anak domba Allah. Jadi dosa dipatahkan melalui kuasa darah Tuhan. Kalau Tuhan sudah merekonsiliasi atau memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah, apalagi kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sudah seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan saat ini mungkin ada kita mengalami sendiri situasi di mana hubungan kita tidak harmonis, mungkin orang tua dengan anak, anak dengan saudara, sesama saudara, mungkin menantu dengan mertua, atau hubungan dalam kita bergereja, atau hubungan kita dalam bermasyarakat dan sebagainya. Mari melalui firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan untuk kita semua, untuk kita memulihkan atau memperbaiki hubungan kita di dalam kita menjalani kehidupan kekristenan kita. Yang ketiga, bertobat. Kita kembali dari jalan yang mungkin kita sudah jauh dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan, biar kehidupan kita semakin hari semakin menjadi perkenanan akan Tuhan. Yang keempat, bertekun di dalam iman. Mari kita sama-sama senantiasa membangun diri kita belajar firman Tuhan, dari hari ke hari kita menyegarkan hati dan pikiran kita, ilmu kita semakin diperbaharui di dalam pengenalan kita akan Tuhan, sehingga kita akan semakin mengerti siapa Allah yang utama itu dalam pribadi Kristus Yesus. Yang kelima, tetap teguh, tidak tergoncangkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, hari-hari ini di tengah-tengah masa pandemi COVID yang masih berlangsung sudah cukup lama, lebih dari 1,5 tahun ternyata kita di dalam suasana ini. Kondisi apa yang selama ini menjadi salah satu hal yang kita andalkan, apa yang kita yakini ini bisa menyelamatkan saya, ini bisa membawa saya ke dalam situasi yang aman, tentram, damai, sentosa. Tidak ada hal yang bisa menggoyahkan. Apakah itu kekayaan, apakah itu jabatan, apakah itu relasi atau hubungan, mungkin kita kenal dengan orang-orang pejabat-pejabat yang terkenal di negeri ini. Apakah itu Bapak Ibu? Mari kita renungkan dalam situasi sekarang. Apakah Tuhan mengizinkan terjadi pada situasi saat ini? Tuhan memberikan sebuah kondisi di mana yang menggoncangkan dunia saat ini, bukan sesuatu yang besar. Mungkin Tuhan izinkan ada raksasa yang besar gitu ya, yang datang kemudian memporak-porandakan kehidupan setiap umat manusia. Bukan itu Bapak Ibu. Seperti kita tahu pada saat ini, hari ini Tuhan mengizinkan, mungkin ya, ini adalah salah satu mungkin setan atau kecil gitu yang diizinkan Tuhan, yang namanya virus corona, yang dari sekian mungkin kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa tahu kalau kita tidak menggunakan alat mikroskop atau teleskop untuk melihat, atau secara medis kita bisa analisa lebih jauh secara teknologi. Kita tidak bisa melihat hal ini, tapi Tuhan izinkan hal yang kecil ini mampu menggoncangkan dunia yang luar biasa. Apa yang tergoncang Bapak Ibu? Mungkin dari sebagian kita ada yang tergoncang imannya. Mungkin dari sebagian kita ada yang tergoncang dari sisi bisnis usahanya. Mungkin dari sebagian kita ada yang tergoncang dari sisi hubungan dengan orang lain. Jadi Bapak Ibu, apa yang akan menjadi salah satu hal yang bisa kita andalkan? Apa yang bisa kita andalkan? Hanya satu hal, kita terpaut, kita mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Kerajaannya tidak bisa tergoncangkan.
gunung batu keselamatan kita, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu kita jangan mau digeser dari pengharapan akan Injil. Saya mau tutup pembelajaran kita akan perenungan firman Tuhan dari Kolose 1 ayat 15 sampai 23 dengan satu analogi untuk kita semua tentang jangan mau digeser dari pengharapan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentu dari sebagian kita pernah menghadiri sebuah undangan, entah itu rapat, entah itu undangan manten, entah itu undangan apresiasi, entah itu undangan dari pejabat tinggi negara kita dan sebagainya. Tentu dari sebagian kita biasanya akan datang lebih awal, kemudian mencari tempat duduk. Bisa jadi dia duduk di depan karena nanti biar aku bisa melihat, kalau itu acara manten, bisa melihat mantennya menjadi lebih jelas, atau acara rapat bisa memperhatikan orang-orang yang di depan, atau misalkan acara apresiasi kita bisa melihat yang tampil di depan. Tetapi Bapak Ibu, pada saat kita duduk, kemudian kita menaruh barang kita duduk bersama teman kita, duduk dengan nyaman, tiba-tiba pembawa acara atau MC dari acara itu menyampaikan kepada Bapak atau Ibu, Bapak Ibu, mohon maaf, tempat ini sudah kami sediakan untuk Bapak A dan Bapak B, C, dan sebagainya. Mohon maaf, Bapak Ibu boleh pindah ke tempat yang lain. Apa yang Bapak Ibu rasakan pada saat ini, pada saat panjenengan semua di depan orang-orang banyak dikatakan atau disampaikan bahwa kita harus pindah tempat, bergeser tempat. Mungkin yang selama ini di depan kita merasa bahwa aku nyari tempat di depan yang terhormat, biar orang-orang melihat siapa itu yang di depan dan sebagainya. Apa yang ada di perasaan kita? Pasti kita akan merasa sedih, kita akan merasa kecewa, mungkin kita akan merasa marah dan sebagainya. Jengkel dengan orang yang meminta untuk kita pindah. Sadarkah kita Bapak Ibu, kenapa firman Tuhan dalam ayat yang ke-23 mengingatkan kepada kita semua tentang bagaimana kita senantiasa bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, jangan mau digeser. Karena saya contohkan, analogikan hal yang sederhana, pada saat kita digeser, sebenarnya kita mengalami kesakitan, kita mengalami rasa tidak nyaman, tidak enak. Itu sebenarnya hal yang wajar Bapak Ibu. Tetapi kenapa pada saat kita memiliki iman dan percaya di dalam Kristus, iman kita itu mulai digeser oleh sesuatu hal yang mungkin hal itu juga positif, bukan hal yang tidak baik. Misalkan keluarga, anak, istri, saudara, dan sebagainya. Atau misalkan dalam kehidupan kita, iman kita mulai digeser. Posisi di perusahaan, di dalam sebuah organisasi, di dalam gereja, posisi kita di dalam pelayanan. Saya kalau tidak melayani menjadi majelis, saya tidak mau melayani. Saya tidak mau melayani kalau saya tidak main musik. Saya tidak mau melayani kalau saya tidak yang menyampaikan firman dan sebagainya. Mari Bapak Ibu kita sama-sama merenungkan hal ini. Jangan sampai apa yang menjadi utama, menjadi fokus kita, yaitu kita menganggap atau menyatakan bahwa Kristus adalah yang utama, yang terutama di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita digeser oleh ilah-ilah lain. Yang mungkin dengan situasi COVID yang sekarang ini, bisa jadi banyak orang menggadaikan iman kepercayaannya di dalam Tuhan. Bisa jadi orang ditawarin, kamu akan naik jabatan kalau kamu mau sangkal Kristusmu, kalau kamu mau meninggalkan
Kristus di dalam kehidupanmu. Bapak Ibu, bukankah ini akan menjadi hal yang sakit dalam kehidupan kita? Mari kita sama-sama dalam hal ini kita mengutamakan Kristus dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menyatakan iman kepercayaan kita bahwa Kristuslah adalah yang utama. Sampai di sini perenungan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Semoga firman ini boleh menjadikan kekuatan, boleh menjadikan penghiburan, boleh menjadikan garam dan terang bagi kehidupan kita. Kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dan firman itu boleh berbuah di dalam kehidupan kita. Mari kita mengucap syukur di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah kasih dan pertolongan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang telah Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Kiranya firman-Mu boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan, pimpin kami untuk kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biar kehidupan kami boleh senantiasa mengutamakan, mengandalkan Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih anugerah-Mu. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.